Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fajidan dengan NIM 1803044, mahasiswa dari STT Migas Balikpapan dengan jurusan Teknik D3 Teknik Pengolahan Migas. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul biodiesel dari minyak kelapa atau coconut oil. Nah, selanjutnya akan lanjut kepada slide-nya. Ya, yang pada slide pertama ini saya akan menjelaskan pada gambar yang di sini. Ini pada zaman sekarang kan sudah banyak pabrik atau apapun itu. Nah, di sini adalah masalah dari kebutuhan bahan bakar minyak yang lama-kelamaan semakin meningkat. Itu semua disebabkan karena terus bertambahnya dan berkembangnya populasi manusia. Tetapi itu semua berbanding kebalik dengan bahan baku yang dimana berasal dari fosil yang terus menipis dan sifatnya itu tidak dapat diperbarui. Nah, gimana cara mengatasi masalahnya? Saya akan lanjut ke gambar sebelah ini. Ya, saya akan melanjutkan gambar yang sebelah tadi. Inovasi energi yang terbarukan yang sudah ada, krisis bahan bakar dan energi serta kepedulian masyarakat terhadap sumber daya energi tak terbarukan di dunia semakin menipis, menyebabkan minat baru dalam pencarian bahan bakar alternatif. Salah satu bahan bakar alternatif yang paling menjanjikan adalah minyak nabati dan turunnya penggunaan pertama dari minyak nabati dalam mesin pengapian kompresi pertama kali didemonstrasikan melalui Ron diesel yang menggunakan minyak kacang di mesin dieselnya. Menggunakan itu contohnya ya, menggunakan minyak dari kelapa, kacang kedelai, biji bunga matahari. Telah dicoba kacang tanah, lanjutnya tadi ya, kacang tanah, biji rami, biji rape, dan minyak sawit. Telah dicoba untuk menggunakan minyak nabati dalam jangka panjang, penyebabnya injektor cookingnya dan menebalkan minyak bak mesin yang mengakibatkan ring piston lengket, yaitu cekak. Oleh karena itu minyak nabati tidak digunakan pada mesin diesel karena masalah daya tahan tadi tidak bagus. Ya, saya di sini akan melanjutkan dari slide yang kedua, yaitu gambar yang di sebelah sini. Ini adalah gambar dari bahan bakar diesel. Sebelum kita masuk pembahasan tentang biodiesel, kita perlu tahu dulu apakah itu bahan bakar diesel. Bahan bakar diesel yang sering disebut solar atau light oil merupakan suatu campuran hidrokarbon yang didapat dari penjulingan minyak mentah yang temperaturnya 200 derajat Celcius sampai 340 derajat Celcius. Minyak solar yang sering digunakan dalam hidrokarbon rantai lurus yaitu C16H34 dan alpha. Dan bahan bakar yang sebaliknya digunakan dalam motor diesel adalah jenis bahan bakar yang dapat segera terbakar sendiri
yaitu yang dapat memberikan metode persyaratan pembakaran, rendah bahan bakar motor diesel juga mempunyai sifat yang mengaruhi presentasi. Sifat bahan bakar diesel mempengaruhi presentasi dari motor diesel antara lain penguapan residu karbon, viskositas belerang, abu dan endapan, titik nyala, dan sifat korosi, mutu nyala, dan sudah itu aja yang dapat saya sampaikan, dan akan lanjut pada slide selanjutnya di sini ya. Kita lanjut lagi ke pembahasan gambar yang ada di sini nih, yaitu penjelasan tentang biodiesel. Biodiesel itu apa? Biodiesel itu adalah bahan bakar yang dapat dibarukan yang terbuat dari minyak nabati atau hewani melalui proses terintrifikasi, esterifikasi, atau proses esterifikasi transfikasi dengan memiliki beberapa keunggulan bila dibandingkan bahan bakar diesel. Bahan bakar diesel petroleum antara lain berdasarkan dari bahan bakunya, yaitu bahan bakunya terbarukan, lubrisitas tinggi, mudah terurai, tidak beracun, dapat mengurangi gas emisi hidrokarbon dan karbon monoksida. Bahan baku yang berpotensi besar dalam membuat biodiesel di Indonesia adalah minyak kelapa, karena minyak kelapa memiliki kandungan ester sangat tinggi dibandingkan minyak diesel. Itu sendiri memiliki sifat bahan pembakaran yang baik dan ramah lingkungan. Ya, cukup sampai di sini. Saya akan menjelaskan kembali. Kita akan kembali ke slide yang ketiga, oke? Ya, untuk di slide yang ketiga ini saya akan menjelaskan 3 metode yang digunakan. Yang pertama adalah metode microwave. Sistem kerja microwave adalah dengan melepaskan gelombang mikro yang dihasilkan oleh tabung elektron hingga molekul air dalam bahan akan teragitasi, yang kemudian menimbulkan getaran dan akhirnya akan membentuk panas dalam microwave. Gelombang mikro akan masuk melalui pipa bagian atas ruang oven yang dilengkapi dengan kipas pemusing untuk menyebarkan panas yang dihasilkan ke seluruh bagian oven. Nah, selanjutnya yaitu kombinasi panas berintensitas tinggi dengan fungsinya menyebabkan cepatnya proses pemanasan. Pemanasan juga dapat bersifat selektif, artinya tergantung dari elektrik properti bahan tersebut. Ya, yang gambar kedua yang di tengah itu adalah katalis basah homogen, seperti contohnya yaitu seperti natrium hidrokarbon NaOH, merupakan katalis yang paling umum digunakan dalam proses pembuatan biodiesel karena dapat digunakan pada suhu dan tekanan operasi yang relatif rendah serta memiliki kemampuan katalisator. Jadi yang ketiga adalah gelombang ultrasonik. Selain menggunakan microwave, bisa juga menggunakan gelombang ultrasonik, yaitu yang terakhir ini ya. Penggunaan gelombang
ultrasonik memberikan pengaruh positif untuk menarik produk metil ester pencampuran dengan menggunakan ultrasonik lebih baik dibandingkan dengan melakukan karena adanya efek kavitasi. Kecepatan reaksi meningkat karena efek kavitasi internal dan mekanik yang dihasilkan gelombang ultrasonik yang memberikan energi yang sangat besar. Peningkatan laju reaksi menghasilkan konversi pembentukan biodiesel yang lebih tinggi dan prosesnya berlangsungnya lebih cepat dibandingkan dengan tanpa proses penggunaan ultrasonik tersebut. Ya, sampai di sini penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.